Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Eh, Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fatrialis Adekbar. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Energi Berkelanjutan dari kelas RE5 dengan NRP 122304019. Di sini saya ingin mempresentasikan ataupun yang menjelaskan tentang analisis potensi energi angin dan desain awal turbin angin di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, yang merupakan tugas akhir dari mata kuliah Teknologi Energi Angin, Air, dan Lautan. Dengan dosen pembimbing Bapak Burniadi Mobala, STMSC. Pertama, latar belakang. Energi angin merupakan salah satu sumber energi baru dan terbarukan atau EBT yang berpotensi dikembangkan di wilayah pesisir Indonesia. Namun demikian, keberhasilan pemanfaatan energi angin sangat dipengaruhi oleh karakteristik angin lokal, seperti kecepatan, arah dominan, serta variasi temporalnya. Banyak pengembangan turbin angin yang tidak optimal disebabkan oleh desain turbin yang tidak sesuai dengan kondisi angin di lokasi. Berdasarkan data cuaca aktual yang saya peroleh, lokasi studi di Pacitan, Jawa Timur memiliki karakteristik kecepatan angin rendah hingga menengah. Kondisi ini menuntut pendekatan desain turbin yang spesifik lokasi atau site specific design, khususnya dalam pemilihan profil airfoil, geometry blade, serta parameter operasional rotor. Oleh karena itu, diperlukan analisis berbasis data numerik dan metode aerodinamika yang dapat memberikan gambaran realistis terhadap potensi energi dan kinerja turbin. Untuk lokasi pembangkitnya, koordinat lokasinya berada di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, tepatnya pada lintang sekitar -8,19 dan bujur sekitar 111,04. Maaf, ini mungkin 8,19 bukan -18, -8,19 dengan elevasi kurang lebih 8 meter di atas permukaan laut, sebagaimana ditunjukkan pada peta lokasi yang tercantum. Karakteristik wilayahnya itu memiliki kecepatan angin rata-rata pada ketinggian 10 meter itu sekitar 2,44 meter per second dengan standar deviasi kecepatan anginnya itu 1,64 meter per second serta temperatur rata-rata sekitar 26,17 Celcius. Untuk wind loss-nya atau arah angin dominan menunjukkan bahwa arah angin dominan berasal dari sektor tenggara hingga timur. Lalu karakteristik wilayahnya yaitu angin yang paling sering terjadi berada pada rentang 2 sampai 6 meter per second yang menandakan karakter dari angin tersebut yaitu rendah hingga menengah. Serta implikasi terhadap desainnya yaitu informasi arah dan kecepatan angin ini penting untuk menentukan orientasi yaw turbin dan arah pemasangan rotor agar penerimaan energi angin dapat optimal. Distribusi Weibull yang saya gunakan untuk memodelkan karakteristik kecepatan angin secara statistik, yaitu menggunakan model statistik, karena lebih representatif dibandingkan nilai rata-rata tunggal. Arah angin dominannya itu saya gunakan parameter shape K sekitar 2,05 menunjukkan variasi angin moderat, sedangkan parameter scale-nya atau C sekitar 3,66 mencerminkan karakteristik kecepatan angin lokasi. Fungsi Weibull dalam studi ini digunakan untuk distribusi sebagai dasar perhitungan densitas daya angin dan estimasi potensi energi yang lebih realistis. Lalu saya gunakan juga eh, perhitungan parameter udara dengan keterangan tekanan udara di lokasi sekitar 101 kilopascal dan temperatur udara sekitar 288 Kelvin berdasarkan model atmosfer standar. Lalu densitas udara yang diperoleh adalah sekitar 1,224 atau sekitar 1.224 kilogram per meter kubik yang
berperan langsung dalam persamaan daya angin. Yang dapat disimpulkan semakin tinggi densitas udara, semakin besar daya angin yang dapat diekstraksi oleh turbin pada kecepatan angin yang sama. Lalu saya cantumkan juga di sini ada eh, model statistik dari distribusi Weibull-nya, lalu penjelasan ataupun hasil data parameter Weibull dari K dan C, serta perhitungan dari parameter udaranya. Lalu ada analisis kinerja aerodinamika turbin angin dengan spesifikasi airfoil profile-nya itu 3310 atau 3310 dengan spesifikasi rated power sekitar 1 kilowatt atau 1019 watt. Jumlah blade-nya itu 3, power koefisiennya itu sekitar 0,49 atau 49%. Tip speed ratio-nya 10 meter. Lalu rasio radius akar ke tipnya itu 0,1. Profil airfoil yang saya gunakan yaitu Nacha 3310. Jumlah segmen blade untuk perhitungannya yaitu 10, serta efisiensi sistem transmis dan konversi sekitar 0,8572 atau 85,72%. Lalu terdapat rumus-rumus untuk perhitungan radius tip, radius ujung sudu atau tip radius, kecepatan ujung sudu atau tip speed, kecepatan putar turbin. Lalu ada radius akar atau root radius, lebar segmen blade, radius setiap segmen, tip speed ratio atau TSR setiap segmen, daftar U atau tangential velocity setiap segmen, serta kecepatan udara. Dari hasil tersebut mendapatkan tip radiusnya sekitar 3,4181 meter, tip speednya itu 51,10 meter per second, kecepatan putar turbinnya itu sekitar 14,95 rad per second. Root radiusnya 0,3418 meter, lebar segmen blade sekitar 0,304 3076, speed of sound-nya itu 340,58, daftar radius tiap segmen mulai dari 0,454956 sampai 3,2643. Lalu ada daftar TSR setiap segmennya itu menggunakan NP float 64 dari 1,45 hingga 9,55. Lalu ada daftar U setiap segmen menggunakan NP float 64 dari 7,41 hingga 48,80. Lalu ada juga perhitungan untuk mencari rotor thrust, rotor torsi, dan rotor power. Maaf, ini sedikit typo. Eh, Mendapatkan hasil perhitungannya yaitu rotor thrust-nya sekitar 523,557 Newton. Rotor torsinya sekitar 98,34 Newton meter serta rotor powernya sekitar 1470,49 watt. Di sini ada hasil perhitungan tiap segmen eh, mendapatkan yang tertera di sini. Ada radius segmen, chord length, solidity blade, inflow angle, angle of attack, twice angle atau pitch, axial induction factor, tangential induction factor, lalu ada Reynolds number, Mach number, drag coefficient, lift coefficient, normal force coefficient, tangential force coefficient, dan Prandtl tip atau root loss factor. Dan dapat disimpulkan dari keseluruhan ini menggunakan analisis BEM dan aerodinamika. Pertama, distribusi geometri blade menunjukkan desain yang konsisten secara aerodinamika. Nilai rata-rata atau nilai jari-jari atau R meningkat dari root ke tip, sementara panjang chord atau C menurun secara bertahap. Pola ini menunjukkan bahwa desain blade diarahkan untuk menghasilkan
torsi besar di bagian root, dan efisiensi aerodinamika tinggi di bagian tip sesuai prinsip desain turbin angin modern. Lalu yang kedua ada sudut inflow dan sudut twist menurun sepanjang radius blade. Nilai sudut inflow-nya itu menurun dari sekitar 22,8 derajat di root menjadi sekitar 3,7 derajat di tip. Sementara untuk sudut twist-nya itu berubah dari positif ke negatif. Hal ini menunjukkan bahwa blade telah ditwist untuk menjaga di sudut serang efektif tetap optimal di setiap segmen. Lalu yang ketiga, sudut serang relatif konstan dan berada pada rentang optimal. Sudut serang berada di sekitar 7,6 sampai 7,7 derajat pada hampir seluruh segmen. Konsistensi ini menunjukkan bahwa desain desain ini berhasil menjaga kondisi kerja airfoil dekat dengan titik rasio CL atau CD optimal, sehingga meningkatkan efisiensi aerodinamika rotor. Yang keempat, ada faktor induksi aksial berada pada kisaran stabil dan realistis. Nilai A berada di sekitar 0,333 pada pada sebagian besar segmen yang menunjukkan bahwa rotor bekerja pada kondisi operasi yang stabil dan tidak mengalami over extraction energi angin. Nilai ini berada pada rentang yang umum digunakan pada analisis BEM untuk turbin angin yang efisien. Lalu yang kelima ada faktor induksi tangensial menurun, menurun ke arah tip. Nilai A aksialnya itu berkurang dari sekitar 0,09 di root menjadi sekitar 0,002 di tip. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi torsi terbesar berasal dari segmen bagian dalam blade. Sementara segmen tip lebih berperan dalam efisiensi dan pengurangan losses. 6. Bilangan Reynolds meningkat hingga segmen menengah lalu menurun di tip. Nilai Reynolds berada pada kisaran 157.000 sampai 189.000. Rentang ini sesuai dengan karakteristik airfoil NACA 3310 dan menegaskan bahwa pemilihan airfoil tepat untuk kondisi angin rendah hingga menengah. 7. Koefisien lift atau CL relatif tinggi dan stabil di seluruh segmen. Nilai CL berkisar antara 1,12 sampai 1,14 yang menunjukkan kemampuan airfoil menghasilkan gaya angkat yang baik pada kondisi operasi yang dianalisis. Stabilitas CL ini mengindikasikan bahwa desain blade bekerja konsisten sepanjang radius. 8. Koefisien drag atau CD relatif kecil dan terkendali. Nilai CD berada pada sekitar 0,016 sampai 0,018, menandakan bahwa kerugian aerodinamika akibat hambatan relatif ini kecil. Hal ini mendukung efisiensi konversi energi kinetik angin menjadi energi mekanik rotor. 9. Koefisien gaya normal atau CN dan tangan sial atau CT menunjukkan kontribusi torsi terbesar di bagian tengah blade. Nilai CT menurunkan dari root ke tip, yang menegaskan bahwa daerah tengah blade merupakan zona utama penghasil torsi, sedangkan daerah tip lebih dipengaruhi oleh losses aerodinamika. 10. Ada tip losses factor mendekati satu mendekati satu pada sebagian besar segmen, namun menurun di ujung blade. Nilai F kurang lebih satu di sebagian besar radius menunjukkan efektivitas blade yang tinggi. Penurunan F hingga sekitar 0,79 di segmen paling ujung menegaskan adanya kehilangan energi di tip blade yang telah dikoreksi secara realistis dalam perhitungan. 11. Perhitungan secara keseluruhan hasil analisis menunjukkan desain aerodinamika blade telah optimal untuk kondisi angin di lokasi. Kombinasi distribusi geometri, sudut serang optimal, nilai CL atau CD yang baik, serta koreksi tip loss menghasilkan kinerja rotor yang stabil dan realistis untuk turbin angin skala kecil pada kecepatan angin rendah hingga menengah. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih juga yang sebesar-besarnya pada Bapak Burniadi selaku dosen pembimbing
atas bimbingan dan arahannya, serta kepada seluruh pihak yang telah membantu seperti teman-teman ataupun dari keluarga yang selalu mensupport diri saya. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.